saya Dara Ayu Permata, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2022 dari kelas Biologi 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perjalanan pendidikan nasional. Pendidikan memiliki tujuan untuk mencetak generasi yang cerdas dan memiliki karakter yang berbudi. Tidak hanya itu, pendidikan juga mendorong perubahan menuju hal yang lebih baik dari generasi ke generasi. Melalui pendidikan, diharapkan dapat melahirkan hal-hal yang inovatif, kreatif, serta mencetak generasi yang mampu membawa perubahan. Pendidikan di Indonesia juga mendapat perhatian khusus karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara eksplisit tercantum bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan bagian tanggung jawab negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perjalanan pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Pendidikan pada masa Hindu-Buddha abad ke-4 hingga ke-8. Pendidikan di zaman-zaman kerajaan Hindu-Buddha diarahkan pada kesempurnaan pribadi dalam hal agama, kekebalan dan kekuatan fisik, keterampilan dan keahlian memainkan senjata, serta menunggang kuda untuk lapisan atas. Sedangkan bagi rakyat biasa atau lapisan bawah, relatif belum mengenyam pendidikan. Selanjutnya pada masa penyebaran agama Islam, yakni abad ke-16 hingga abad ke-16. Lembaga pendidikan Islam telah memainkan fungsi dan perannya sesuai dengan tuntutan masyarakat pada zamannya, antara lain adanya masjid, langgar, surau, madrasah, serta pesantren. Pendidikan pesantren merupakan satu sistem pendidikan asli Indonesia. Selain itu, di berbagai daerah juga terdapat sistem pendidikan lokal yang berorientasi pada pendidikan di bidang keagamaan maupun pengetahuan umum. Di era berikutnya, yakni pada zaman kolonialisme Belanda, pendidikan di masa penjajahan dipengaruhi oleh kepentingan sang penjajah. Pada maksud ini adalah Belanda. Oleh karena itu, konteks pendidikan yang dicanangkan oleh Belanda merupakan bentuk pengukuhan kekuasaannya untuk menciptakan alat-alat birokrasinya agar diisi oleh kaum terdidik, baik pribumi maupun non-pribumi. Hal ini terbukti dari bentuk-bentuk sekolah yang didirikan Belanda di Indonesia, salah satunya adalah sekolah militer yang ada di Semarang. Beberapa ciri umum politik pendidikan Belanda yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gradualisme yang luar biasa dalam penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Yang kedua, dualisme dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dan pendidikan pribumi. Yang ketiga, kontrol sentral yang kuat, di mana di sini pribumi tidak mendapatkan hak untuk mengontrol dan memainkan peran yang aktif dalam menjalankan pendidikan di negaranya sendiri. Namun, perlu kita ketahui bersama bahwa pengaruh adanya politik etis Belanda memberikan dampak positif bagi munculnya kaum pendidik dan pergerakan di Indonesia. Kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kemajuan bagi rakyat Indonesia memunculkan beberapa tokoh seperti Raden Tirto Adisuryo yang mendirikan Sarekat Islam, adanya organisasi Budi Utomo yang memiliki kepedulian terhadap para pelajar dan intelektual,
Lahirnya organisasi Muhammadiyah yang mencanangkan diri sebagai organisasi sosial keagamaan dan menghindari gerakan politik. Melalui organisasi pendidikan pertama kali yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Taman Siswa, pendidikan nasional mulai menemukan jati dirinya sebagai bentuk pendidikan yang diorientasikan pada manusia sejati, manusia merdeka, berkaitan dengan soal budaya, bahasa, adat istiadat, moral, baca tulis, menghitung, dan lain sebagainya. Berikut merupakan timeline lahirnya organisasi pergerakan di Indonesia pada masa kolonialisme Belanda. Yang pertama yakni lahirnya atau berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. 4 tahun setelahnya, pada tanggal 18 November 1912, berdirilah Muhammadiyah di Yogyakarta. Tak selang lama, pada tanggal 25 Desember 1912, berdirilah Indische Party. 10 tahun kemudian, berdirilah Taman Siswa di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922. Selanjutnya, pada masa penjajahan Jepang. Setelah Belanda ditaklukkan oleh Jepang di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942, maka Belanda angkat kaki dari Indonesia. Semenjak itu, mulailah penjajahan Jepang di Indonesia. Dengan konteks sejarah dunia yang menuntut dukungan militer kuat, Jepang mengelola pendidikan di Indonesia pun tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang sangat dipengaruhi motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan Pasifik. Pada masa Belanda, terdapat 2 jenis pengajaran, yakni pengajaran kolonial dan pengajaran bumi putra. Oleh Jepang, sistem seperti itu dihilangkan. Hanya ada 1 jenis sekolah rendah saja yang diadakan bagi semua masyarakat, yakni sekolah rakyat atau SR selama 6 tahun, atau bahasa Jepangnya Kokumin Gakko. Sekolah-sekolah desa masih tetap ada dan namanya diganti menjadi sekolah pertama. Era berganti hingga Indonesia mencapai kemerdekaannya. Selanjutnya, pendidikan pasca kemerdekaan Indonesia. Praktik pendidikan zaman Indonesia merdeka hingga tahun 1965 bisa dikatakan banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda. Praktik pendidikan selepas penjajahan menekankan pengembangan jiwa patriotisme. Pada masa ini, lingkungan politik terasa mendominir praktek pendidikan. Upaya membangkitkan patriotisme dan nasionalisme terasa berlebihan, sehingga menurunkan kualitas pendidikan itu sendiri. Era berikutnya yakni pendidikan pada masa Orde Baru. Orde Baru identik dengan ideologi atau slogan pembangunan. Begitu pula arah dan kebijakan pendidikan disesuaikan dengan gerakan pembangunan. Kata pembangunan didahulukan sebelum Pancasila. Ini menandakan bahwasanya pembangunan walaupun tidak secara resmi dijadikan ideologi, tetapi menjadi pijakan dasar Orde Baru dalam mengarahkan jalannya pemerintahan dan pendidikan selain Pancasila. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach, yaitu proses menjadi lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan. Namun, tujuan juga merupakan faktor penting. Peran siswa dalam kurikulum ini adalah mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan.
Model ini disebut sebagai cara belajar siswa aktif atau CBSA, atau disebut juga Student Active Learning atau SAL. Di era berikutnya, pada masa reformasi, perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa reformasi sangat dipengaruhi oleh perubahan konstitusi yang menjadi salah satu agenda reformasi. Perubahan kurikulum juga mewarnai perjalanan sejarah pendidikan Indonesia pada masa reformasi. Pendidikan yang berbasis keagamaan juga mendapat perhatian khusus pada masa reformasi. Secara kelembagaan, pendidikan keagamaan berada di bawah naungan Kementerian Agama, berbeda dengan pendidikan umum yang berada di bawah naungan kepentingan Kementerian Pendidikan. Berikutnya disajikan data berupa perubahan kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia dari waktu ke waktu. Pada tahun 2004, terjadi atau dilaksanakan implementasi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK hingga tahun 2006. Tahun ajaran 2006-2007, pemerintah menggalakkan untuk penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP hingga tahun 2013. Di tahun 2013, kurikulum diganti menjadi kurikulum 2013 atau biasa disingkat dengan K13. Setelah pandemi COVID-19 terjadi di tahun 2019, maka terjadi referensi-referensi untuk merubah kurikulum, yakni kurikulum merdeka yang mulai bisa diterapkan di sekolah-sekolah mulai tahun 2022. Perlu kita ketahui bersama, ternyata kurikulum di Indonesia utamanya adalah kurikulum merdeka yang diimplementasikan mulai tahun 2022 ini memiliki relevansi pemikiran dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya peserta didik dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Guru berperan menuntun tumbuh kembangnya peserta didik. Buah dari tuntunan tersebut adalah berkembangnya akal budi peserta didik yang mendorong terciptanya kebudayaan. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu memberikan dorongan terhadap perkembangan peserta didik, yakni pendidikan mengajarkan untuk mencapai suatu perubahan dan dapat bermanfaat di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, peserta didik diharapkan mampu memberikan manfaat untuk lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, ataupun untuk masyarakat luas. Selain itu, dengan pendidikan juga diharapkan memberikan peningkatan terhadap rasa percaya diri, mengembangkan potensi yang ada dalam diri, karena selama ini pendidikan hanya dianggap sebagai sarana untuk mengembangkan aspek kecerdasan, namun tidak diimbangi dengan kecerdasan dalam bertingkah laku maupun keterampilan. Di sisi lain, guru juga memiliki peran sebagai tokoh sentral dalam dunia pendidikan yang dapat dan diharapkan mengutamakan peserta didik di atas kepentingan pribadi. Berikut merupakan relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kurikulum merdeka yang diterapkan di masa kini, yang mana guru berperan untuk menuntun peserta didik, sehingga pembelajaran diorientasikan kepada pembelajaran berorientasi kepada peserta didik atau student center learning. Karena menurut